Uang bukan segalanya, tapi dengan uang kau bisa melakukan segalanya. Seperti yang terjadi dalam film ini, Turnamen adalah sebuah ajang judi di mana orang-orang akan saling membunuh untuk mendapatkan sejumlah uang. Inilah permainannya. Ini adalah turnamen ketujuh. Dalam turnamen itu, semua orang telah mati. Tinggal tersisa Joshua, Rambo, dan juga Gareng. Dan Joshua pun memenangkan pertandingan itu. 7 tahun kemudian, turnamen itu kembali diadakan. Beberapa petarung telah mendaftar. Salah satunya adalah Layla Zen, seorang petarung dari Asia Timur. Ia telah diberi alamat di mana ia akan menginap dan apa saja yang akan dilakukannya. Sebelum memulai, ia harus meminum sebuah cairan bius. Itu akan membuatnya tidak sadar. Setelah itu, anggota tim medis akan membedah tubuhnya. Ia akan dipasangi sebuah chip. Chip itulah yang nanti akan mendeteksi keberadaannya. Ia akan terpantau di layar oleh petarung lain dan juga panitia penyelenggara. Jika dia mati, chip itu pun akan mati dan namanya akan menghilang dari layar. Panitia penyelenggara telah menyusun lokasi acara. Mereka menyadap seluruh CCTV di seluruh kota. Dimanapun ada CCTV, ruangan itu akan terpantau. Para petarung juga sudah datang. Power sebagai penyelenggara telah memberikan aturan main kepada para petarung. Ia mengatakan bahwa ini adalah taruhan yang sangat besar. Pemenang dari taruhan ini akan mendapatkan 10 juta dolar. Dengan taruhan minimal adalah 100.000 dolar. Ia memperkenalkan satu persatu para petarung-petarung hebat itu dengan segala kemampuannya. Antara lain Layla Zen, Anton Bogart, Yuri Petrov, dan Mile. Dan yang mengejutkan adalah kembalinya sang juara yaitu Joshua. Karena dia sudah pensiun 7 tahun lalu. Ia mengikuti turnamen itu karena istrinya telah mati dibunuh oleh salah satu petarung di turnamen kali ini. Pada turnamen kali ini, para peserta akan dipasangi pelacak dan diberikan tambahan bahwa pelacak itu akan meledak selama 24 jam. Dan turnamen ini diikuti oleh 30 peserta. Dan turnamen pun dimulai. Layla Zen telah tersadar. Di perutnya ia menemukan bekas sayatan bekas operasi. Sementara di luar kamarnya, seseorang telah menyerangnya. Ia adalah Tomko. Ia menyamar sebagai pelayan hotel. Saat pintu dibuka, Layla Zen tak menemukan siapapun. Tomko mencekiknya dari belakang, tapi Layla Zen adalah petarung yang hebat. Dengan mudah, Tomko pun dihabisinya. Sementara itu di tempat lain, Anton Bogart berbuat curang. Ia mengeluarkan chipnya sehingga para petarung lain dan juga panitia tidak bisa memonitornya. Ia membuang chipnya ke sebuah minuman. Seorang pastor miskin yang sangat naif tak sengaja meminum minuman itu. Dan Anton Bogart pun membayarkan minuman itu. Dan kini pastor itu menjadi incaran para peserta lain. Ia tak pernah menyadari itu. Banyak sekali para peserta yang ada di situ. Tapi entah mengapa ia selalu saja selamat dari serangan-serangan itu. Anton Bogart telah menyelamatkannya kali ini. Para petarung itu pun kebingungan dengannya. Kini pastor itu telah kembali ke gerejanya. Saat ia sedang berdoa, tiba-tiba Layla Zen datang. Ia memantau keberadaannya. Namun Layla Zen kebingungan kenapa dia tidak melawan dan juga tidak memiliki senjata. Namun tiba-tiba Yuri Petrov juga datang. Ia pun kini bertarung dengan Layla Zen. Yuri Petrov tidak peduli, ia akan tetap membunuh pastor itu. Tapi lagi-lagi Layla Zen menyelamatkannya. Yuri Petrov adalah mantan komandan pasukan khusus. Tentu saja dengan mudah ia mengalahkan Layla Zen. Tetapi Layla Zen berhasil mencabut kunci granat yang melekat di celananya. Dan Yuri pun meledak. Kini tinggal Layla Zen bersama pastor itu. Layla Zen kebingungan karena ia tidak menemukan chip di perutnya.
Pastur itu mengatakan ia bernama Baba McCoy dan Layla Sen pun mengatakan welcome to the turnamen. Di tempat lain, Joshua telah terdeteksi seorang peserta bernama Eddie akan membunuhnya. Eddie mengatakan bahwa yang membunuh istrinya adalah Miles. Tapi sepertinya Eddie adalah peserta amatir. Dengan mudah Joshua membunuhnya. Mel juga telah terpantau di kamera. Ia suka mengoleksi jari korbannya. Sementara itu Layla Sen menelepon Power. Ia menanyakan mengapa Bapak McCoy yang seorang pendeta bisa ada di turnamen itu. Tapi Power malah menyuruhnya untuk membunuh pastor itu. Karena pastor itu kini sudah dimasukkan ke dalam peserta turnamen. Layla Sen pun kebingungan. Tiba-tiba sebuah mobil berkecepatan tinggi menyerang mereka. Ia akan membunuh keduanya. Namun dengan polosnya, pastor itu malah akan menolongnya ketika mobil itu terbalik. Dan lagi-lagi, Layla Sen menyelamatkan pastor itu saat dia akan ditembak. Baba McCoy berusaha mengeluarkan chipnya dengan cara memuntahkannya. Namun ia tak berhasil. Tiba-tiba mobil polisi datang. Ia tak menyangka bahwa polisi itu juga peserta turnamen. Tapi kali ini yang menyelamatkannya adalah Anton Bogart. Kini Anton Bogart dan Layla Sen saling membunuh. Pertarungan keduanya berlangsung dengan sangat seru. Tapi di antara mereka tidak ada yang terbunuh. Sementara itu, Joshua sudah menemukan keberadaan Miles. Ia berada di dalam sebuah klub dengan lusinan peserta lainnya. Mereka semua saling membunuh. Joshua pun bergabung dalam pesta itu. Kini tinggal Joshua dan Miles, tapi sepertinya Miles yang paling hebat di antara mereka semua. Joshua berhasil dilumpuhkannya. Entah kenapa dia tak langsung membunuhnya, ia ingin menyiksanya. Miles mengikat tangan Joshua di sebuah tiang. Joshua bertanya mengapa ia membunuh Mary, istrinya. Tapi Miles mengatakan bahwa yang membunuh Mary adalah Layla Sen. Miles kemudian memotong jari Joshua. Setelah itu, Joshua pun meminta minuman kepada Miles. Saat Miles akan menyalakan rokok, Joshua pun menyemburkan minuman itu dan Miles pun terbakar. Joshua juga sudah berhasil melepaskan ikatan di tangannya, namun Miles berhasil lolos. Ia masuk ke dalam gorong-gorong. Kini turnamen itu sudah hampir selesai, tinggal tersisa 6 peserta lagi. Miles telah menemukan Baba McCoy. Saat ia akan membunuhnya, tiba-tiba Layla Sen menyelamatkannya. Kini keduanya pun bertarung dan Layla Sen berhasil mengalahkan Miles. Dan ketika Layla akan menembak Miles, pendeta itu menghalanginya. Ia mengatakan, "Jangan lagi kau tambah dosamu." Dan tiba-tiba Miles kesakitan dan perutnya pun meledak. Ternyata penyelenggara itu meledakkannya karena ia ingin memberitahu kepada Layla Sen bahwa ia harus membunuh. Karena jika tidak, chip dalam perutnya akan meledak dalam 24 jam dan ia tidak akan pernah mendapat apa-apa. Layla Sen melakukan pengakuan dosa kepada pastor itu. Ia menceritakan bagaimana ia membunuh Mary, istrinya Joshua yang saat itu sedang hamil. Meski Mary sudah memohon ampun, entah kenapa aku tetap membunuhnya. Begitu kata Layla. Dan tiba-tiba seorang peserta datang. Layla Sen pun segera mengajak si pastor untuk meninggalkan tempat itu. Peserta itu menembak Layla Sen dan pastor menggunakan bazooka. Untungnya tidak kena. Dan saat yang bersamaan, tiba-tiba Joshua datang dengan mengendarai mobil tangki. Layla Sen pun segera membajak sebuah bis. Ia meminta pastor itu untuk menyetir. Joshua dan pastor itu pun saling menabrakkan mobilnya. Dan saat melewati sebuah jembatan, Anton Bogart loncat dari atas jembatan dan menyerang Layla Sen. Sepertinya kini Layla Sen sudah tamat karena ia terlempar dari bis dan Joshua akan menyerempetnya.
Tetapi untungnya ia berhasil masuk kembali ke dalam bis itu. Kini ia kembali bertarung dengan Anton Bogart di dalam bis. Anton terlempar ke belakang bis dan Layla Zane kehabisan pelurunya. Mengetahui itu, Bapak McCoy mengerem mobil itu dan Joshua menabraknya dari belakang dan Anton Bogart pun tewas. Setelah kejadian itu, Bapak McCoy pun berhasil memuntahkan chipnya. Kini tinggal nama Joshua dan Layla Zane dalam monitor. Waktu tinggal 5 menit lagi. Jika mereka tidak bisa bertemu, maka Joshua akan menjadi pemenangnya karena ia adalah favorit juara saat itu. Namun tiba-tiba monitor mendeteksi bahwa mereka sudah saling mendekat dan benar saja ternyata Joshua berhasil keluar dari kecelakaan itu. Kini ia akan memburu Layla Zane. Joshua pun segera bertanya kenapa ia membunuh istrinya. Layla Zane pun mengatakan bahwa itu adalah sebuah kontrak dan ia harus melakukannya. Pendeta itu terus menasihati Joshua. Akhirnya Joshua pun menghujamkan pisau di perut Layla Zane dan nama Layla Zane pun menghilang dari layar. Dan Joshua kembali menjadi pemenangnya saat waktu masih tersisa 3 detik. Joshua telah dijemput untuk mengambil hadiahnya. Namun kini Joshua malah menyerang Power. Joshua mengatakan ia boleh mengambil hadiahnya jika ia mengatakan mengapa ia membunuh Mary istrinya. Namun Power tak mau mengaku. Joshua terus mendesak dan ia naik ke atas meja. Hingga akhirnya Power mengatakan ia membunuh Mary karena diperlukan. Joshua adalah seorang petarung hebat. Kau tidak boleh mati di tempat tidur. Kau harus mati di peperangan. Aku pernah membujukmu, tapi kau menolaknya. Aku rasa kau memerlukan sebuah motivasi dan tekanan agar kau bertarung kembali. Tenanglah Joshua, kau akan segera bertemu dengan Mary. Kemudian Joshua tiba-tiba meringkus Power dan mengeluarkan chip yang ia ambil dari tubuh Layla Zane. Chip itu pun dimasukkannya ke dalam mulut Power. Secara otomatis, chip dan waktu yang tersisa pun kini aktif kembali. Joshua mengatakan kalau begitu kita akan menemui Mary bersama. Dan mereka berdua pun meledak. Dan film pun usai. Kini turnamen itu tidak ada lagi. Dan Layla Zane kini sudah tobat dan hidup bahagia bersama pastor itu. Hai guys, terima kasih sudah nonton film The Tournament ini. Semoga teman-teman terhibur ya. Jika teman-teman suka dengan film-film di channel ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya ya. Biar teman-teman gak ketinggalan film baru yang akan tayang setiap hari jam 10 pagi. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.